Timnas Indonesia punya bek kualitas dunia di Piala Dunia U17. Kini statusnya berlabel Eropa. Selanjutnya, media supporter Timnas Malaysia puji Ketum PSSI Erick Thohir. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI di bawah Erick Thohir menjadi ulasan media supporter Timnas Malaysia yakni Harimau Malaya. Menurut media tersebut, Erick Thohir menunjukkan kualitasnya dalam memimpin PSSI dengan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kualitas Timnas Indonesia. Erick Thohir yang baru saja diangkat sebagai ketua PSSI pada awal tahun ini menggantikan Iwan Bule memperlihatkan impact yang besar buat masa depan bola sepak bola Indonesia. Tulis media tersebut dalam keterangan tertulis pada hari Selasa 27 Juni 2023. Menurut Harimau Malaya, PSSI di bawah Erick Thohir mulai menunjukkan progres dalam membentuk sepak bola Indonesia mulai dari pencarian bakat hingga kualitas wasit. Selain itu, langkah Erick yang akan menggelar turnamen sepak bola dengan melibatkan negara-negara muslim menjadi sebuah terobosan. Namun, menurut media tersebut, pembicaraan masih dilakukan secara tertutup. Hal ini telah dibincangkan bersama dengan pengurus Persatuan Sepak Bola Palestina tempo hari, namun perkara ini masih lagi dalam perbincangan secara rahasia oleh kedua belah pihak tersebut, tulis media itu. Lebih lanjut, Erick dipuji dengan idenya membawa organisasi sepak bola di negara ASEAN bisa mewujudkan kejuaraan bertaraf internasional. Tak hanya itu, Harimau Malaya juga menuliskan keseriusannya menaikkan sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi dengan langkah pertamanya membawa Argentina dalam FIFA Matchday beberapa waktu lalu. Skuad Timnas Indonesia U17 memiliki banyak pemain berbakat. Mereka pun siap untuk mengerahkan segenap kemampuannya saat tampil di Piala Dunia U17 2023. Salah satu pemain yang menjadi sorotan menjelang Piala Dunia U17 adalah Muhammad Iqbal Gwijangge. Sosok kelahiran Sumedang 28 Agustus 2006 itu disebut-sebut sebagai pemain yang punya kualitas dunia. Bakat dan teknik olah bola mumpuni plus jiwa kepemimpinan yang apik membuat Iqbal Gwijangge didapuk sebagai kapten Timnas Indonesia U17. Keputusan pelatih Bima Sakti menunjuk Iqbal Gwijangge sebagai kapten pun tidak keliru. Dia mampu memimpin rekan-rekannya untuk meraih prestasi. Iqbal Gwijangge bermain apik sebagai bek tengah sehingga sosoknya tidak tergantikan bersama Garuda Asia. Indonesia tercatat hanya kebobolan 2 gol sepanjang Piala AFF U16. Mantan pemain tim junior Bayangkara FC itu tak ayal sukses mengantarkan Indonesia menjadi juara Piala AFF U16 2022. Iqbal Gwijangge pun didapuk sebagai pemain terbaik sepanjang turnamen. Walau bergelimang prestasi di usia belia, Iqbal Gwijangge enggan jumawa. Dia mengaku segala prestasi yang diraih tidak lepas dari bantuan rekan-rekannya. Semua berkat kerjasama tim, bukan saya sendiri. Saya nggak menyangka jadi pemain terbaik saja, kata Iqbal Gwijangge setelah dinobatkan sebagai pemain terbaik Piala AFF U16 tahun lalu. Iqbal Gwijangge merupakan pemain yang serba bisa. Dia bisa bermain di multi posisi mulai dari bek tengah sampai gelandang bertahan. Dia pun siap tampil di Piala Dunia U17 nantinya. Skuad Timnas Indonesia U17 sejatinya sudah dibubarkan setelah gugur di fase kualifikasi Piala Asia. Saat itu pun pelatih Bima Sakti belum mengumumkan skuadnya untuk persiapan Piala Dunia U17. Kendati begitu, Iqbal Gwijangge diprediksi bakal tetap menjadi andalan Timnas Indonesia U17. Kemampuannya sangat dibutuhkan demi menghalau gelombang serangan para kontestan Piala Dunia U17. Terlebih Iqbal Gwijangge juga berlabel Eropa. Saat ini dia sedang berlatih sepak bola bersama Puskás Akademia FC yang berlokasi di Hungaria. Iqbal Gwijangge mendapatkan beasiswa bersama Eriko Sulastiano, yakni pemain Persib U16 yang meraih 2 gelar Elite Pro Academy. Mereka sudah menempa ilmu sepak bola di Hungaria sejak Februari 2023. Program pelatihan itu pun berdurasi 6 bulan atau sampai Juli mendatang. Dan kita beralih ke informasi yang lainnya. Makin tenar, Rafael Struijk ketiban rezeki nomplok usai membela Timnas Indonesia.
Ya, pemain naturalisasi Rafael Struijk bak menjadi idola baru usai melakoni debutnya bersama timnas Indonesia. Ia juga ketiban rezeki nomplok. Rafael Struijk resmi menjadi WNI usai menjalani sumpah pada Mei 2023 lalu bersama satu pemain keturunan lainnya, Ivan Jenner. Kurang dari sebulan, Rafael merupakan kepercayaan dari pelatih Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia senior. Tepatnya ketika FIFA Matchday pada Juni 2023, Rafael Struijk diberikan kesempatan untuk debut pada laga timnas Indonesia versus Palestina. Tampil sebagai starter, performa striker Ado Den Haag tersebut langsung mencuri perhatian. Ia pun kembali dimainkan saat menghadapi juara Piala Dunia 2022 Argentina. Ya, walau timnas Indonesia dikalahkan Argentina dengan 0-2, Rafael Struijk berkontribusi dalam permainan skuad Garuda. Sosoknya pun dielulukan banyak orang. Ia bak mendapatkan rezeki nomplok usai resmi menjadi bagian timnas Indonesia. Betapa tidak, kekinian followernya meroket sampai pada Kamis kemarin, pengikut akun Instagram @rafaelstruijk menembus 706.000. Sebelum menjalani sumpah menjadi WNI, follower Rafael Struijk tercatat hanya 38,1 ribu saja. Ada peningkatan signifikan setelah dirinya tampil bersama timnas Indonesia. Bukan tak mungkin pengikut media sosial Rafael Struijk terus bertambah seiring penampilannya di klub ataupun timnas nantinya. Kabar dilirik timnas Indonesia, pemain keturunan Belanda memberikan reaksi positifnya. Ya, pemain keturunan Belanda dirumorkan didekati oleh PSSI untuk membela timnas Indonesia. Pemain itu adalah Justin Matteo. Ya, timnas Indonesia belakangan gencar melirik pemain keturunan untuk proyek naturalisasi. Sejumlah nama pesepak bola potensial ramai disebut. Terbaru muncul nama Justin Matteo dan menurut unggahan @Indonesia Abrodem, sang pemain disebut menjadi incaran PSSI untuk membela skuad Garuda. Bahkan diklaim pembicaraan antara pihak federasi dan tim pelatihan mengenai hal tersebut tengah berlangsung. Justin Matteo sendiri diketahui memiliki darah keturunan Belanda Indonesia. Di bio akun Instagram pribadinya, ia menyematkan emoji bendera kedua negara. Saat itu Justin memperkuat klub kasta kedua Liga Belanda, Top Os. Pemain berusia 27 tahun ini berposisi sebagai sayap kanan. Mengetahui kabar yang menyebut dirinya menjadi incaran PSSI, Justin tak tinggal diam.